Saat ini jumlah anggota yang telah menandatangani daftar kehadiran 15, 9 izin dari 7 fraksi. Sesuai dengan tata tertib DPR RI pasal 281 ayat 1 dan pasal 276 ayat 1 peraturan DPR tentang tata tertib tak terpenuhi. Oleh karena itu, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka rapat pada hari ini. Setuju? Dan rapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Menteri untuk yang kedua kalinya kalau tidak salah kita melaksanakan RDP ini. Pada saat ini kita akan membahas dampak pelaksanaan Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai pilar pembangunan ekonomi desa. Ada 3 alasan utama kenapa kita harus mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan Impres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Alasan pertama, koperasi adalah jalan ideologi. Berdasarkan ideologi Pancasila dan Konstitusi 1945, disebut jalan ideologi karena koperasi bukan hanya sebuah sistem ekonomi dan badan usaha, tapi juga merupakan sistem nilai. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila sejalan dan sama dengan nilai-nilai dalam koperasi, seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, solidaritas, kebersamaan, dan transparansi. Kata Bung Hatta, Pak Menteri, dalam koperasi orang-orang tidak hanya berbisnis semata, tetapi juga mempraktekkan demokrasi. Maka Pak Menteri dengan seluruh jalannya harus memahami betul tentang prinsip dasar koperasi, yaitu demokrasi. Alasan kedua, para bapak bangsa meyakini bahwa hanya sistem koperasi lah yang bisa mewujudkan kemanusiaan yang adil beradab dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia maupun tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kenapa? Karena para pendiri bangsa kita menolak sistem kapitalisme karena modal menjadi panglima. Dalam koperasi justru manusia, orang yang menjadi panglima. Maka sangat tepat instruksi Bapak Presiden untuk percepatan pembentukan 80.000 koperasi. Karena ini akan menyentuh ratusan juta daripada rakyat Indonesia yang mungkin sebagian besar adalah masih hidup di bawah taraf kemiskinan. Itulah argumentasi dasar mengapa sistem koperasi menjadi sistem perekonomian nasional yang tertuang dalam pasal 33 ayat 125. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan yang senantiasa Bapak Presiden selalu menjadikan landasan konstitusional adalah pasal 33 ayat 1 dan 2 dan 3. Alasan ketiga Pak Menteri, Bapak bangsa juga meyakini bahwa koperasi adalah sistem paling cocok dan tepat untuk Indonesia karena secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas sehingga melahirkan masyarakat berbudaya agraris dan maritim. Secara sosial budaya, masyarakat Indonesia hidup dalam semangat kekeluargaan yang sangat kental. Jadi masyarakat petani, pekebun, petambak, nelayan, dan pengrajin yang hidup menyebar di ribuan pulau akan mencapai kesejahteraan bersama jika mereka bergabung dalam organisasi ekonomi rakyat bernama koperasi, atau sekarang adalah Koperasi Merah Putih. Alasan terakhir, bahwa konsep dasar koperasi desa sejalan dengan koperasi pemuda desa. Ini, mohon maaf Pak Menteri dan sahabat sekalian, ini adalah salah satu perwujudan dari visi 2045 Dewan Koperasi Indonesia yang telah diputuskan dalam Munas Tokapi 2014. 11 tahun yang lampau Pak Menteri. Jadi sejalan mitra Bapak itu adalah Dekopin. Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi nomor 2 tahun 1992. Telah menetapkan sebuah blueprint koperasi sebagai pilihan negara. Koperasi Merah Putih insya Allah akan jadi lokomotif koperasi pilar negara. Dalam visi Koperasi 2045, kita merumuskan 5 manfaat koperasi menjadi pilar negara. Pertama, koperasi memperkuat karakter bangsa.
yaitu karakter Pancasila, karakter demokrasi, karakter Bhinneka Tunggal Ika yang berujung pada persatuan dalam bingkai NKRI. Artinya, hadirnya 80 koperasi yang benar dan sehat di akar rumput, maka karakter Pancasila yang tadinya abstrak akan bisa menjadi kenyataan. Kedua, koperasi mewujudkan kesejahteraan umum, karena koperasi yang baik dan sehat mampu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan kepada khalayak Indonesia, seluruh Indonesia, menghilangkan kemiskinan. Satu-satunya cara yang bisa menghilangkan kemiskinan hanya melalui wadah koperasi, bukan wadah yang lain. Dalam hal ini, petani nelayan pengrajin dan pedagang kecil di 80.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia bisa mengatasi berbagai kelemahan mereka. Lemah modal, lemah SDM, lemah teknologi, lemah akses pasar, dengan bersatu dalam suatu wadah bernama Koperasi Merah Putih. Ketiga, koperasi diandalkan sebagai garda terdepan merawat bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Dalam hal ini, ratusan juta Indonesia yang tergabung koperasi 80.000 koperasi Merah Putih dipastikan akan solid, bersatu menjaga kelestarian lingkungan alam seperti hutan, sungai, tambak laut, dan menjadi sumber kehidupan mereka, terutama di perusahaan yang eksploitatif dan merusak lingkungan. Tapi ajarannya Pak Menteri, Pak Wamen dengan seluruh jajarannya, catatannya adalah pembentukannya boleh instruktif, tapi proses pembentukannya jangan instruktif. Sehingga prinsip dasar koperasi, yaitu prinsip dan nilai, tetap menjadi acuan dalam proses pembentukan koperasi. Apabila itu dihadirkan, maka insya Allah 80.000 koperasi ini benar-benar akan bisa menjadi sasaran yang diharapkan oleh Bapak Prabowo. Keempat, koperasi dapat merawat dan melestarikan budaya musyawarah, mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang akan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Jika 80.000 koperasi Merah Putih sehat dan hidup, bisa dibayangkan budaya musyawarah mufakat, kebersamaan akan terpelihara dengan baik. Kesenian dan kerajaan lokal daerah juga terawat karena produk seperti kain tenun, seni ukir, seni pahat, peralatan rumah tangga mempunyai nilai ekonomi tinggi di tangan pengelola koperasi Desa Merah Putih. Ada lagi catatan Pak Menteri, pendekatan alokasi ekonominya tidak instruktif. Ada bersifat instruktif, tapi ada alokasi ekonomi berdekatan kepada pendekatan kebudayaan dan potensi di desa masing-masing. Di daerah petani, maka kita harus menyentuh para petani. Di daerah-daerah sawit, kita harus menyentuh para petani sawit. Di daerah petani kopi dan sebagainya, kita harus sentuh. Jadi berbasis daripada kearifan lokal dan sumber daya yang ada. Kelima, koperasi menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan seperti energi bersih. Sumber pangan negeri ini justru berada di desa-desa. Ketika produk pangan akan mempunyai nilai tinggi berkat koperasi Merah Putih, maka pemuda desa tidak akan pergi ke kota dan atau keluarga menjadi TKI tidak terampil. Rakyat di desa-desa jumlah produsen energi bersih, biomasa dan biopol, dan dari tebu, kelapa sawit dan singkong dan lain sebagainya, itu akan bisa menunjang daripada keberhasilan daripada koperasi Merah Putih. Bapak Menteri dan seluruh anggota yang saya hormati, impresi adalah langkah yang berani. Makanya tantangan bagi Bapak. Langkah berani Bapak Presiden, karena menurut pandangan kami, satu-satunya pemimpin yang hadir negeri ini yang berani melaksanakan ekonomi konstitusi dan ekonomi Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya, kami Komisi 6 mencermati sejumlah catatan kritis yang perlu dikalkulasi dan pendalaman bersama dalam menelaah pelaksanaan Impres nomor 9 tahun 25. Pertama, kita tidak menutup mata bahwa kuantitas tidak boleh mengabaikan kualitas. Target pembentukan 80 desa koperasi sebelum Juli 2025 memang mencerminkan ambisi besar pemerintah. Namun data terakhir per 25 Mei 2025 menunjukkan baru 45.553 koperasi yang terbentuk atau sekitar 54,26% dari total target. Hal ini menimbulkan kekhawatiran jangan sampai karena mengejar angka, kita justru melahirkan koperasi-koperasi kertas. Koperasi yang hanya tercatat secara administratif tapi tidak memiliki kegiatan usaha nyata yang berdampak bagi masyarakat. Kedua, kami mencermati bahwa hingga hari ini, kesiapan SDM dan infrastruktur digital masih belum memadai. Rasio antara tenaga pendamping koperasi dengan jumlah desa sangat tidak sebanding. Di sisi lain, belum tersedia platform digital nasional yang bisa memantau status koperasi secara real time, mulai dari legalitas, aktivitas usaha,
hingga pelaporan keuangan. Ini menjadi tantangan besar dalam menjamin tata kelola koperasi yang sehat dan transparan. Ketiga, kami juga melihat adanya potensi tumpang tindih kelembagaan antar koperasi desa dan BUMDes. Di banyak wilayah, kedua entitas ini menjalankan usaha serupa seperti sembako, logistik, bahkan simpan pinjam. Tanpa ada regulasi teknis yang jelas dan tegas, berisiko menimbulkan konflik kelembagaan, dualisme peran, hingga kebingungan di tingkat masyarakat sebagai pengguna layanan ekonomi desa. Keempat, perlu kami ingatkan bahwa dibukanya keran pendanaan dari dana desa dan CSR untuk koperasi tanpa pengawasan ketat sangat berisiko. Tanpa sistem verifikasi dan akuntabilitas yang kuat, kita justru membuka ruang bagi penyimpangan moral hazard dan pemborosan dana publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat desa. Lebih dari itu, kami juga mencermati adanya skema biaya melalui pinjaman dari bank himbara yang kemudian akan dicicil menggunakan alokasi dana desa. Pola ini sangat berisiko karena berpotensi membebani fiskal desa secara jangka panjang. Dan sisi lain, menimbulkan tekanan pada likuiditas serta manajemen risiko perbankan BUMN. Tanpa jaminan kualitas koperasi terbentuk dan prospek usaha yang jelas, potensi kredit bermasalah akan meningkat dan tujuan pembangunan desa justru terdistorsi oleh beban utang struktural yang tidak sehat. Kelima, perlu menjadi perhatian bahwa model pembentukan koperasi saat ini sangat bergantung pada bantuan pemerintah dari APBN, dana desa hingga CSR. Ketika subsidi dihentikan, koperasi-koperasi rentang stagnan bahkan mati suri. Oleh karena itu, koperasi harus dibangun dengan model bisnis yang mandiri dan mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak semata bergantung pada sokongan fiskal. Pak Menteri, kita punya perjalanan panjang membangun koperasi, antara lain impres tentang KUD. Saya sama sekali maaf salah satu pelaku daripada manajemen KUD selama kurang lebih 28 tahun. KUD, Pak Menteri, impresnya berhasil menjalankan penugasan pemerintah, yaitu menciptakan stabilitas harga beras dan gabah dan menciptakan swasembada beras. Tapi KUD gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa maupun di kota, apalagi nasional. Ini harus menjadi pelajaran Pak Menteri. Jangan sampai impres nomor 9 ini kembali gagal seperti impres tentang KUD. Tidak boleh terjadi. Kita menegakkan pelaksanaan pemerintah, tapi harus memberikan fleksibilitas untuk koperasi merah putih, fleksibel, profesional, dan menjalankan tugasnya, sehingga bisa mengkombinasikan antara tugas pemerintah dan menciptakan usaha yang bisa menjadi pelaku ekonomi dominan.